Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Ananda, NPM 22111000223. Di video ini saya mengobservasi SDN 1 Sidodadi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Usia MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Septika Laili Anti, MPD. Judul dari video ini adalah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik pada Masa Sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa sekolah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Yang kedua, perkembangan intelektual. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan emosi. Yang kelima, perkembangan sosial. Yang keenam, perkembangan kesadaran beragama. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhannya atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas. Contohnya seperti menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya. Yang kedua, menggerakkan kaki untuk menendang bola, lari, mengejar teman pada saat main atau saat sedang olahraga. Fase atau usia sekolah dasar adalah dari usia 7 sampai 12 tahun dan ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran keterampilan, maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk memfasilitasi perkembangan motorik secara fungsional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan atau kehidupan anak, seperti membuat kerajinan tangan. Selanjutnya, sekolah memberikan pelajaran senam atau olahraga kepada para siswa yang jenisnya disesuaikan dengan usia siswa. Selanjutnya, sekolah perlu merekrut atau mengangkat guru-guru yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tersebut. Yang terakhir, sekolah menyediakan sarana untuk keberlangsungan penyelenggaraan pelajaran seperti alat-alat yang diperlukan dan tempat atau lapangan olahraga. Yang kedua, perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, berhitung, atau kalistung. Di samping itu, kepada anak juga sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang terkait dengan kehidupan manusia, hewan, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan agama. Untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta atau kreativitas anak, maka kepada anak perlu diberi peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai, atau memberikan kritik tentang berbagai hal yang terkait dengan pelajaran atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, atau lukisan. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Usia sekolah dasar merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai pembendaharaan kata atau vocabulary. Pada masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa akhir atau kira-kira usia 11-12 tahun, anak telah mendapat atau menguasai sekitar 5.000 kata. Yang keempat, perkembangan emosi.
Pada usia sekolah, khususnya di kelas-kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperolehnya melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengkonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Sebaliknya, apabila yang menyertai proses belajar itu emosi yang negatif, seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, maka proses belajar tersebut akan mengalami hambatan. Dalam arti, individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Yang kelima, perkembangan sosial. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, atau moral agama. Perkembangan sosial pada anak usia SD atau MI ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas. Yang keenam, perkembangan kesadaran beragama. Pada masa ini, kesadaran beragama anak ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan dan paham keutuhanan diperolehnya secara rasional, berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman kepada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Yang ketiga, penghayatan secara rohania semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Sampai kira-kira usia 10 tahun, ingatan anak masih bersifat mekanis, sehingga kesadaran beragamanya hanya merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungannya. Oleh karena itu, pengalaman ibadahnya masih bersifat peniruan, belum dilandasi kesadarannya. Pada usia 10 tahun ke atas, semakin bertambah kesadaran anak akan fungsi agama baginya, yaitu berfungsi moral dan sosial. Anak mulai dapat menerima bahwa nilai-nilai agama lebih tinggi dari nilai-nilai pribadi atau nilai-nilai keluarga. Dia mulai mengerti bahwa agama bukan kepercayaan pribadi atau keluarga, tetapi kepercayaan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.